Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa jumpa kembali tentunya di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Cinta Al-Quran, hidup bahagia. Nah teman-teman, materi kali ini kita akan mempelajari surah Al-Fil. Nah teman-teman sudah siap belum? Yuk silakan dikeluarkan buku Al-Quran hadisnya ya. Oke, sebelum belajar kita ucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Tujuan belajar di sini adalah bahwa siswa dapat memahami arti dan isi kandungan Quran surah Al-Fil. Selanjutnya siswa dapat mendemonstrasikan hafalan Quran surah Al-Fil. Dan terakhir adalah siswa dapat mengkomunikasikan isi kandungan Quran surah Al-Fil. Selanjutnya, yuk teman-teman kita simak kisah berikut ini. Menurut beberapa pendapat ulama, tetapi yang paling sahih dan itu adalah jumhur, bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama dari tahun gajah, atau dilahirkan pada tahun 500 April, bulan April 571 Hijriah. Dilahirkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam persis di tahun di mana pasukan gajah Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah. Abraha yang disebutkan bahwa dia berasal dari Yaman, seorang raja yang merasa cemburu dengan adanya orang-orang di sekitar Jazirah Arab setiap tahun datang ke Mekah untuk melakukan ibadah haji dan tawaf di Baitullah. Lalu kemudian dia membuat Ka'bah di Yaman dan berharap Ka'bah yang indah dengan pelatarannya yang mewah akan dapat menarik hati daripada orang-orang yang merasa Allah adalah Tuhannya untuk melakukan haji di Yaman dan bukan di Makkah. Tetapi apa yang direkayasakan oleh Abraha tidak berhasil. Orang-orang tetap mengikuti ajaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa tawaf Baitullah adalah di Ka'bah. Akhirnya dia dengan kemarahan dan kekecewaannya datang membawa pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Pada saat mendekati kota Makkah, mereka berhenti dan beristirahat. Lalu Abraha menyuruh seseorang pasukannya untuk memanggil siapa pemimpin di kota Makkah untuk menghadap kepada Abraha. Datanglah pasukan meminta kepada orang-orang Quraisy untuk memanggil pimpinan daripada orang-orang yang ada di Makkah, dan pada saat itu disepakati Abdul Muttalib, kakeknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah Abdul Muttalib, kakek Nabi, menghadap Abraha. Lalu Abraha mengatakan niatnya datang ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Pada saat Abraha mendekati kota Makkah, pasukannya merampas seluruh unta dan kambing piaraan dan gembalaan orang-orang Makkah. Dia rampas semua, termasuk 100 ekor unta dari milik Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib mendengar berita itu. Pada saat dia dipanggil dan menghadap kepada Abraha, Abraha bertanya, "Aku akan datang untuk menghancurkan Ka'bah kalian. Apa tanggapanmu sebagai pimpinan orang Arab? Adakah permintaan dan tanggapan?" Kata Abdul Muttalib, "Saya minta satu permintaan." "Apa permintaannya?" "Kembalikan unta saya yang 100 dan kembalikan unta-unta yang dimiliki oleh orang Makkah serta kambingnya yang telah kau rampas." Abraha merasa heran. Abraham
mengatakan, aku tidak menyangka pimpinan Mekah yang menguasai Ka'bah sedemikian rendah nilainya. Aku datang dari jauh dengan membawa pasukan yang besar, dengan membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu engkau datang kepadaku bukan minta agar supaya Ka'bah jangan dihancurkan, bukan minta supaya aku pulang dan tidak melanjutkan niatku, tapi yang kamu pikirkan adalah unta-untamu yang aku rampas. Apa jawab Abdul Muttalib? Ana rabbul ibili walil ka'bati rabbun yahmiha. Wahai Raja Abraha, saya adalah pemilik unta yang kau rampas, maka yang saya ingin minta adalah unta-unta saya. Sementara ketika kamu bertanya kenapa saya tidak membela Ka'bah, kenapa saya tidak mempertahankan Ka'bah, ketahuilah sesungguhnya Ka'bah itu ada pemiliknya, dan Allah pemiliknya. Kalau urusan unta kamu berhadapan dengan saya, tapi kalau urusan Ka'bah kamu akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikembalikan untanya. Lalu kemudian kembalilah Abdul Muttalib ke Mekah, dan Abdul Muttalib menyuruh orang-orang untuk keluar dari kota Mekah di bukit-bukit yang ada di sekitar Mekah. Karena Mekah itu sendiri adalah lembah. Mekah itu adalah lembah di mana kanan kirinya dahulu itu adalah bukit-bukit. Walaupun sekarang sudah diratakan untuk bangunan dan sebagainya, perluasan Masjidil Haram, kalau dulu Ka'bah itu, Makkah itu adalah sebuah lembah yang dikelilingi oleh bukit-bukit di sekitarnya. Maka orang-orang itu berada di atas bukit, penduduk Makkah. Abraham masuk dengan gajahnya yang paling besar, dan dia langsung menuju kepada Ka'bah. Tetapi saudara yang dirahmati oleh Allah, tidak berselang lama Abraham menginjakkan kakinya masuk ke dalam kota Makkah, maka tiba-tiba langit dari kejauhan mendung. Semakin lama semakin pekat, dan ketika semakin mendekat mendung itu ternyata bukan mendung, tetapi burung yang jumlahnya jutaan. Dan itu yang kemudian disebut di dalam Al-Quran dengan burung yang bernama burung ababil. Siapa burung itu? Burung itu adalah malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang diwujudkan oleh Allah dalam bentuk burung. Allah mendengar apa yang dikatakan oleh Abdul Muttalib, walil ka'bati rabbun yahmiha, dan Ka'bah memiliki pemilik yang akan menjaga Ka'bah tersebut. Dan Allah membuktikan dengan mengirimkan burung ababil. Lalu kemudian diabadikan di dalam surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yaitu Abrahah dan pasukannya. Tidakkah engkau melihat, wahai Nabi Muhammad, bagaimana Allah bersikap terhadap pasukan gajah yang datang untuk menghancurkan Baitullah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Usaha mereka, kebesaran mereka, kegagahan mereka, kelengkapan mereka, kekuatan mereka sama sekali menjadi tidak berguna di hadapan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Lalu kemudian Allah mengirimkan kepada mereka ababil, burung ababil, yang di setiap paruhnya terdapat kerikil-kerikil dari neraka. Allah jadikan para malaikat dan burung ababil itu di paruhnya membawa kerikil-kerikil kecil yang diambil dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka kemudian tidak berlangsung lama terlihat pasukan yang gagah, pasukan yang kuat, pasukan yang lengkap, pasukan yang hebat, bahkan dengan gajah yang belum pernah ada pasukan sebelumnya masuk ke kota Mekah, dan bahkan belum pernah ada orang Mekah yang melihat gajah sebelumnya. Dia melihat dengan terkagum-kagum, dia melihat dengan rasa takut,
Tetapi tidak lama kemudian Allah tunjukkan bahwa sesungguhnya kekuatan di sisi Allah. Jangan main-main dengan apa yang dimiliki oleh Allah. Jangan main-main dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setiap burung yang di paruhnya memegang hajar, kerikil dari neraka itu dilepaskan, tidak mengenai seseorang dari pasukannya ataupun dari kendaraan gajah dan kudanya, terkecuali batu itu menembus dari mulai kepalanya sampai masuk ke dalam tanah, sehingga badan mereka lobang-lobang dan kering. Dikatakan dalam surat tersebut, ka'asfin ma'kul, bagaikan daun kering yang sudah dimakan oleh ulat, lobang-lobang. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah menyaksikan kisah tadi? Masya Allah, itu adalah salah satu kekuasaan Allah ya teman-teman. Nah, selanjutnya, yuk agar kita lebih kenal lagi dan memahami lagi surah Al-Fil, teman-teman simak lagu berikut ini ya. Dan jangan lupa teman-teman ikuti ya pelajaran surah Al-Fil. Ayo kawan kita belajar, pelajari surah Al-Fil. Surah Al-Fil artinya gajah, 5 ayat jumlah isinya. Surah Al-Fil berkisah tentang pasukan penunggang gajah yang dipimpin Raja Abraha dengan maksud hancurkan Ka'bah. Allah tolong kirimkan burung ababil berbondong-bondong, melempari mereka dengan batu. Tanah liat dari neraka. Kesombongan Raja Abraha, sombong ingin hancurkan Ka'bah. Allah balas dengan mudah, maka jangan sombong padanya. Kita akan melafalkan surah Al-Fil. Yuk teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, nanti silakan hafalkan ya surah Al-Fil dan artinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kandungan surah Al-Fil. Nah, isi kandungan surah Al-Fil yaitu yang pertama, surah Al-Fil mengisahkan kehancuran Abraha dan pasukannya yang hendak menyerbu Ka'bah. Yang kedua, surah Al-Fil mengajak Rasulullah SAW dan umatnya untuk memperhatikan tanda kekuasaan Allah dalam hal sejarah.
Yang ketiga, bahwa surah Al-Fil mengingatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kaum Quraisy, yaitu diselamatkannya mereka dari pasukan Abraha. Yang keempat, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa. Dia akan melindungi yang Dia kehendaki dan akan menghancurkan yang Dia kehendaki. Dan yang terakhir yaitu dalam tafsir Fi Zilalil Quran, Said Qutb menjelaskan bahwa Allah tidak menyerahkan pemeliharaan Ka'bah kepada kaum musyrikin. Nah, ini adalah kandungan isi surah Al-Fil. Materi kali ini Bu Ana cukupkan sampai di sini ya. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Oke, selesai belajar. Saya hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk tugasnya teman-teman yaitu storytelling atau bercerita tentang kisah pasukan gajah yang menyerang Ka'bah atau Asbabun Nuzul surah Al-Fil. Ditunggu paling telat atau paling akhir yaitu hari Ahad besok ya. Jadi ada waktu Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad 4 hari. Jadi teman-teman semangat ya untuk mengerjakan tugasnya. Nanti kirim video ke Bu Ana. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat.